pada saat itu Pak Iwan Hamid, saya tunggu-tunggu nggak hubungin gitu. Jadi pada saat saya sudah mau masuk ke gua di Jenolan, Pak Iwan Hamid telepon, Pak Tan, malam ini jadi pertemuan. Ya sudah, saya balik, saudara. Balik dari Jenolan Cave, cuma sampai di souvenirnya saja, saya balik lagi ke Sydney. Ada acara malam itu di Sydney sama Pak Iwan Hamid, sama Pak Iwan Sunito. Kita fellowship, saudara. Saya pada hari ini ingin sharing dengan saudara semua, cerita tentang time limit. Kalau kita ngerti yang namanya time limit, kita tahu skala prioritas di dalam kehidupan kita. What is the most important? Apakah kita senang-senang itu lebih penting, atau membicarakan tentang kerajaan Allah itu lebih penting? Pada saat itu, kalau saya mikir, wah, gua terbang jauh-jauh dari Jakarta, sudah ke Sydney, sampai ke Jenolan Cave, tahu-tahu nggak jadi pergi, balik cuma gara-gara pertemuan full gospel. But to talk about his business is more important. Membicarakan tentang pekerjaan Tuhan itu lebih penting. Apalagi dengan time limit yang saat ini, saudara. Kalau kita sadar, waktu kedatangan dia yang sekarang ini sudah semakin dekat. Saya ingin ajak saudara baca beberapa ayat supaya kita sadar gitu. Maksudnya, saya ini lagi di mana gitu kan. Mari kita baca dulu, saudara. Di Mazmur 90 ayat keempat. Saya bacakan aja supaya lebih cepat. Mazmur 90 ayat 4. Di mana dikatakan demikian. Sebab di matamu 1000 tahun itu sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Atau seperti suatu giliran jaga waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Bagi Tuhan, 1000 tahun itu cuma 1 hari. Saya renungkan, saudara. Usia manusia itu di muka bumi, ya dikatakan kalau kuat 70. Kalau usia 70, kalau kuat 80. Ayat ke-10 bilang demikian. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kalau kita di full gospel, hari-hari kita kesaksikan apa? Yang kita saksikan adalah kesulitan, kesengsaraan, terus Tuhan tolong. Ya, jadi satu kebanggaan bahwa Tuhan yang luar biasa. Yang ingin saya beritahu kepada saudara, usia manusia itu ditetapkan 70, kalau kuat 80. Berarti kalau 1 hari 1000 tahun, 1000 tahun bagi Tuhan cuma 1 hari. Kalau 1 hari 24 jam, berarti 1 jam itu kira-kira 40 tahun. Usia manusia itu kalau kuat 80 tahun. Jadi di hadapan Tuhan, Pak Tan, di-unmute, Pak. Ya. Mute lagi tadi, Pak. Ya, sip. Oke. Ya. Jadi bagi Tuhan, 1000 tahun itu cuma 1 hari. Kalau dibagi 24 berarti 24 jam sehari, 1 jam itu 40 tahun. Kalau kita usia 80, berarti cuma 2 jam. Kalau orang yang umur 50 sudah nggak ada, berarti dia cuma 1 jam. Apalagi yang usianya di bawah 50 sudah nggak ada. Cepat sekali, saudara. Jadi kita ini di dunia punya time limit. Punya waktu yang cuma sejengkal saja. Saya sudah hampir 60, saudara. Jadi waktu saya tinggal 10 tahun aja. Kalau kuat 80 tahun. Kalau 90, we do nothing. Ya, sudah lupa ini, lupa itu. Kita ini sangat singkat ada di muka bumi ini. Jadi kita ini mesti harus men-trace diri kita, apa yang kita sudah lakukan. Apa yang Tuhan berikan tugas di dalam kehidupan kita. Apakah kita ada di bumi ini cuma ya lahir, kemudian kita mulai kecil, dewasa, bekerja, punya keluarga, habis itu anak-anak sudah menikah, everything well, setelah itu meninggal. Cuma begitu aja. Saya rasa nggak demikian gitu. Kalau saudara baca di Yeremia pasal 1, dikatakan apa? Sebelum kamu lahir, sebelum kamu ada di kandungan ibumu, aku sudah memilih kamu. Setiap kita orang-orang percaya yang dipilih oleh Tuhan, Tuhan punya rencana. Problemnya apa? Kita sering lupa. Kita tidak sadar bahwa kita ini orang-orang pilihan Allah. Orang pilihan Allah, pasti Tuhan punya maksud di dalam hidupnya. Maka itu saudara, kalau kita kenal Tuhan, di dalam hidup ini sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan.
Kalau Anda di dalam planning dan rencana Tuhan, saya percaya nggak, rambut di kepala kita ini semuanya terhitung. Manusia sulit malah ngitung rambut, tapi bagi Tuhan tidak sulit. Ya, rambut itu tiap hari rontok, tiap hari keluar, tiap hari rontok, tiap hari keluar. Tapi kata Tuhan itu terhitung semuanya. So, our God is so apa? Tuhan kita tuh terlalu detail, terlalu tahu segala sesuatu apa yang sedang ada di depan kita. Kalau dia bilang, aku akan menjaga engkau, aku akan melindungi engkau, itu betul. Sampai hari ini, hidupmu kalau berjalan bersama dengan Kristus, perlindungan, penjagaan, itu selalu ada. Dikatakan apa? Kita seperti kota yang berkubu, katanya. Ada malaikat Tuhan yang diperintahkan untuk melindungi dan menjaga kita. Kembali kepada time limit itu tadi, saudara. Dikatakan demikian di Matius pasal 28, bunyinya demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. This is command yang harus kita lakukan hari-hari. Saudara punya murid nggak? Atau kita jadi Kristen ya biasa-biasa saja. Saya nikmati hidup saya, for me only is enough. Tidak, saudara. Tuhan katakan apa? Jadikan sekalian bangsa murid. Anda harus punya murid. Murid rohani. Orang-orang yang Anda harus beri contoh. Supaya mereka ngerti hidup berjalan bersama dengan Kristus itu bagaimana. Kita bukan orang-orang yang cuma mikirkan bagaimana kita harus hidup, bertahan hidup, bagaimana kita harus memenuhi kebutuhan kita. Kita hidup bukan apa kata orang. Kita hidup apa kata Tuhan. Amin. No wonder Tuhan bilang apa? Suatu hari kamu ketemu aku. Aku bilang aku nggak kenal kamu. Bagi saya, saudara, kalau Tuhan ngomong sama kita itu adalah kesialan yang benar-benar sial. Bertahun-tahun kita ngikut Kristus, sampai ujungnya Tuhan bilang, gua nggak kenal kamu. Ini mengerikan, saudara. Harta di dunia ini, segala kepandaian, segala ilmu, segala pangkat, segala gelar, tidak bisa membawa kita kepada Kristus. Karena pada saat Anda ketemu dengan Kristus, bukan itu yang dia tanya. Berapa hebat, berapa kaya kamu, berapa pinter kamu, berapa banyak gelar kamu. Tidak ada satupun yang dia tanya. Yang dia tanya apa? Di mana murid-murid yang kamu sudah lakukan? Di mana murid-muridmu? Kristus ada di dunia, dia selalu memuridkan. Paulus juga lakukan hal yang sama. Saya ajak saudara baca di 2 Timotius 3 ayat 10. Bunyinya demikian. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti, satu, ajaranku. Engkau telah mengikuti cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ada 7 hal yang Paulus ajarkan kepada Timotius. Kamu lihat ajaranku. Sudahkah kita lakukan itu, saudara? Kalau kita berlaku benar, hidup benar, bukan karena untuk suatu kegagahan, bukan. Tapi Anda harus menjadi seorang leader di full gospel, menjadi contoh buat orang lain. Apa yang kamu ajarkan, itu harus kita lakukan dalam hidup. We are not only to talk, cuma ngomong saja. Tapi kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga orang lain melihat, hidupmu itu menjadi berkat buat aku. Aku punya hidup hari ini karena aku melihat kamu. Kita menginvestasikan hidup kita untuk orang lain, untuk keturunanmu. Bagaimana anak saya, cucu saya bisa hidup benar kalau saya sebagai bapak, sebagai kakek, hidup saya ini nggak karu-karuan. Saudara, kita mesti menginvestasikan itu. Waktunya sudah limit. Inilah waktunya kita harus menjadi orang-orang yang mempunyai ajaran yang benar. Mengikut Kristus yang bukan hanya teori, tapi benar-benar aku menjalani hidup bersama dengan Kristus. Dan itu bukan hal yang mudah. Saya seorang pengusaha. Saya perlu waktu 10 tahun untuk membereskan pembayaran pajak di perusahaan saya.
Dunia gelap. Kalau kita mau cepat sukses, ya main kiri kanan gelap-gelapan. Kalau yang lain nyelundup, saya ikut nyelundup gitu. Tapi kalau ada Tuhan, kamu tidak akan bisa melakukan itu. Karena apa? Di dalam dirimu itu akan ada tujuan. Hidupmu nggak ada bedanya sama orang dunia. Kalau kita mengikut Kristus, kita harus hidup benar. Yang menjadi contoh, yang menjadi filter yang paling besar di dalam kehidupan kita. Siapa, saudara? Istri dan anak-anakmu. Kalau mereka tidak bisa mengikut Kristus, karena apa? Dia lihat, suamiku, papaku ini hanya hebat cuma di mulut saja. Tapi sesungguhnya dia bukan pelaku firman. Kalau kita gagal memuridkan di dalam keluarga kita, apa mungkin saudara memuridkan orang lain? It's impossible. It's not easy, but you must do it. Tidak mudah, tapi kamu harus melakukannya. Anda satu hari kepingin ketemu Kristus, Anda harus punya ajaran yang benar. Baca firman harus. Kita harus baca firman, merenungkan firman, berjalan bersama dengan Kristus. Kemudian apa? Kita harus punya pendirian, saudara. Dikatakan itu Paulus sama Timotius, kamu harus punya pendirian. Artinya apa? Kalau ada yang nggak benar, sudah hindari saja. Bukan kita berkonfrontasi. Ya, dikatakan di Mazmur, orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, yang merenungkannya itu siang dan malam. Mazmur pasal pertama. Itu we must do it gitu. Kita harus punya pendirian. Kalau ada yang tidak benar, ya sudah. Jangan ikut-ikut, saudara. Ya, jangan, saudara. Banyak orang hidup demi menyambung hidupnya, dia melakukan kompromi satu dengan kompromi yang lain. Sudah tahu, saya mengambil divided hitam dan putih. Orang yang berkompromi itu ada di ranah abu-abu. Tidak hitam dan tidak putih. Nah, orang yang selalu hidup di dalam suasana abu-abu itu, radar dalam dirinya itu rusak. Orang yang mengikut Kristus, itu ada Roh Kudus yang ditaruh di dalam dirinya, sehingga dia akan menjadi penerang dalam hidupnya. Kalau sudah lakukan hal yang tidak benar, Roh Kudus itu akan beritahu kita, oh ini jangan lakukan. Kalau Anda tidak nurut, Anda ada di suasana abu-abu. Lama-lama, saudara, radar itu akan rusak, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan tidak benar. Saya sering menemukan teman-teman, saya sampai bingung. Dia kok bisa nggak tahu sih mana benar nggak benar. Karena apa? Hari-hari hidupnya di ranah abu-abu. Maka itu ini waktunya. This is a time limit. Kamu harus menentukan mana benar dan tidak benar. Mau ngikut Kristus, harus hidup benar. Yang tidak benar, engkau harus tinggalkan. Saya tidak ngajarin saudara-saudara semua berkonfrontasi dengan orang. Kita bisa aja menghindar. Kalau saya tidak berkumpul dengan orang-orang yang tidak benar, ya nggak ada masalah kan? Dikatakan apa? Kebiasaan apa yang baik menjadi rusak karena hal yang buruk gitu. Firman Tuhan mengatakan demikian. Maka itu kita harus punya pendirian untuk hidup benar. Kemudian Paulus bilang satu lagi. Ikuti imanku katanya. Kita setiap hari harus punya iman. Di masa-masa Covid ini, saudara, bukan cuma di Jakarta, di seluruh dunia ngalamin masalah. Satu demi satu negara ngalamin krisis. Kalau seseorang tidak mempunyai iman, setiap hari adanya bingung. Saudara. Di Jakarta, gubernur kita salah ngomong saja sedikit, saham langsung turun ya, membuat goncang di Indonesia. Artinya apa? Kegoncangan memang sedang terjadi di mana-mana. Tapi ingat, hidupku karena percaya. Hidupku punya iman. Hidupku di dalam lindungan Tuhan. Bukan karena kekuatanku dan kepandaianku. Uang, kekayaan, tidak laku, saudara. Ya, di hadapan Tuhan nggak laku. Bulan Juni kemarin, kakak saya yang paling besar, saudara. Nggak ada ABCD, tahu-tahu dia kena COVID, saudara. Dan akhirnya meninggal. Untung saya sudah pernah membawa dia kenal kepada Kristus, sehingga bagi saya dia sudah oke lah. Artinya apa? Usia sudah cukup dan dia sudah bisa ketemu dengan Kristus. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan? Hartanya bisa menyelamatkan? Bisa bikin kuburan bagus, sebagus apapun. Belum tentu Anda bisa dikubur di situ. Ya, kalau di Indonesia ada COVID,
Pilihannya cuma dua, dikubur di tempat umum yang nggak jelas di mana, atau dibakar. Gitu. Jadi benar-benar harta tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau Anda berjalan bersama Kristus, radarmu kamu jaga, kamu akan dituntun kemana kamu harus melangkah, dan kemenangan demi kemenangan kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Kemudian satu lagi, saudara, Paulus bilang apa? Kesabaranku. Kita mesti belajar sabar, saudara. Ya. Kalau Anda masih emosi, masih marah, dan seterusnya, it's not like a Christ. Karena apa? Kesabaran itu, you must calm down, menerima. Oh, seperti kayak begini. Aku berjalan bersama dengan Kristus. Aku tahu aku harus hadapin seperti ini. Jadi orang yang mengikut Kristus, dia pasti memiliki kesabaran. Kalau sudah tahu yang namanya Paulus, dia adalah seorang yang sangat tidak sabar, saudara. Pada saat dia melihat Petrus yang salah aja, dia langsung tidak sabar. Tetapi dia ngajarin ke Timotius, kamu harus sabar. Artinya apa? Di dalam perjalanan kita bersama dengan Kristus, itu akan terlatih. Anda yang dulunya tidak sabar, Anda akan sabar. Kalau Anda punya iman, Anda akan sabar menghadapi situasi seperti ini. Dikatakan Paulus demikian juga, kasihku. Contoh kasihku. Apakah kita sudah memiliki kasih? Apakah kita sudah berbagi dengan yang lain? Apakah tindakan-tindakan di dalam hidup kita ini sudah sesuai dengan firman Tuhan? Ya, banyak pengusaha hari-hari ini di Indonesia, mereka yang tidak ada masalah, kesempatan ada COVID, kesempatan untuk membangkrutkan diri, untuk tidak keluar dari tanggung jawabnya. Karyawannya, wah sudah nggak peduli lah, kalian mau putus aja. Gitu. Apakah kita lakukan seperti itu? Jadi segala tindak tanduk kita harus ada dia di depan kita. Dia sebagai contoh, sebagai cermin. Apakah tindakan saya ini sesuai dengan firman Tuhan? Kalau Anda sebagai pengikut Kristus, Anda akan melangkah dengan benar. Kasih itu pasti akan menjadi banner dalam kehidupan kita. Terakhir, saudara, tentang ketekunanku. Apakah kita tetap tekun di dalam Kristus? Saya paling sedih, saudara, kalau ketemu teman sudah 30 tahun, di mana si A? Di mana si B? Wah, sekarang sudah nggak jelas rimbanya. Sudah kembali kepada kehidupan masa lalu. Itu suatu hal yang paling menyedihkan yang saya hadapi dalam hidup ini. Kita harus memiliki ketekunan di dalam pekerjaan Tuhan. Adakah di dalam Alkitab yang mengatakan seseorang itu pensiun melayani Tuhan? Dari Abraham sampai yang lain-lain, tidak ada pernah pensiun. Orang yang bekerja melayani Kristus, pensiunnya kapan? Pada saat dia sudah meninggalkan bumi ini. Selama dia masih ada, tubuhnya masih bisa ditinggali sama rohnya, masih sehat, dia harus tetap tekun melayani Tuhan. Perjuangan kita lama, saudara. Menurut kita, tapi di hadapan Tuhan sangat pendek. Time limitnya Tuhan itu sebentar, Anda di bumi itu sebentar saja. Bagi kita lama, tapi sesungguhnya itu pendek. Maka itu, saudara, di waktu yang sudah mepet ini, kita harus lakukan. Kita harus banting setir. Arah kita yang tadinya nggak jelas kemana, di situasi COVID semakin nggak karuan, kita harus kembali. Kristus ada di depanmu. Kamu berjalan menuju dia. Dikatakan apa? Semakin hari kamu berjalan, semakin terang. Orang yang percaya kepada Kristus akan berjalan semakin terang. Kegelapan sedang menutupi bumi. Tetapi dengan adanya COVID ini, saudara, batas negara itu sudah tidak ada lagi. Kita bisa fellowship antar negara, antar waktu. Saya punya teman baik, seorang penginjil, dia cerita, saya kalau khotbah mesti ke Eropa terbang berapa jam, ke Amerika terbang berapa jam. Hari ini katanya saya bisa sharing di 3 negara yang berbeda hanya di dalam 1 hari. Pagi tadi saya sharing di teman-teman di Belanda. Siang saya sharing di teman-teman di New York. Malam hari di teman-teman yang ada di Sydney. Bayangin, saudara, waktu itu sudah dipercepat. Maka itu time limit. Tuhan tahu ini time limit. Maka itu adalah cerita-cerita seperti ini. Saya beritahu, saudara, ini time limit terbatas waktunya. Kiamat kecil apa, saudara? Pada saat kalau internet ini putus, ini satu masalah besar. Tadi waktu saya putus sebentar, kita sudah bingung kehilangan arah. Coba saudara bayangin kalau internet di dunia ini putus, bagaimana dengan urusan perbankan kita? Bagaimana dengan bisnis kita yang online dan semuanya?
Kalau komputer ini ada masalah di dunia ini, listrik padam di mana-mana, itu yang namanya kiamat, saudara. We have no any time. Pada kesempatan yang ada saat ini, saudara bisa melakukan melalui media, melalui apapun, untuk memuridkan orang lain. This is the time. Anda harus punya murid, saudara. Sekarang nggak perlu Anda harus pergi cari orang. Lewat online ini, lewat WhatsApp, lewat Zoom, lewat apa lagi? Google Meet. Semua kita bisa lakukan. Inilah saat-saat yang kita harus lakukan. Saya sekarang merasa sangat lebih sibuk daripada saat belum ada COVID. Karena apa? Bisa fellowship, bisa sharing hampir setiap hari. Bisa menjangkau lebih banyak orang. This is the time. Inilah waktunya. Saudara yang ada di Sydney, mengambil bagianmu. Anda ada di Sydney, tapi Anda bisa melayani yang di mana-mana. Bisa di Balikpapan, di Jakarta, or anywhere. Di go to Los Angeles, Kanada, to anywhere. Tidak ada batas. Inilah saatnya memuridkan. Kalau Anda punya family, punya keluarga, punya anak yang Anda harus lakukan, inilah waktunya, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Baik, Pak Tan. Thank you untuk sharing firman-Nya, singkat, padat, dan sangat memberkati. Ya, luar biasa. Ya, berarti saya udah hidup 1 jam ini, Pak. Jadi masih ada 1 jam lagi. Kalau itu pun nyampe. Thank you. Saya benar-benar diberkati dan diingatkan pada malam hari ini lewat sharing firman Tuhan. Sekali lagi, thank you, Pak Tan Sriadi Sudono. Sudah sharing firman malam hari ini. Baik, Pak Adam.